kembali News Sore dengan informasi. Pramono Anung Rano Karno kembali menyapa warga Jakarta saat kegiatan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat Minggu pagi. Keduanya juga mengajak warga berkaraoke bersama menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, berkaraoke bersama warga di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Memanfaatkan mic dan speaker yang tersedia, keduanya menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi yang merupakan soundtrack Sidul Anak Sekolahan, sinetron legendaris yang dibintangi Rano Karno. Masyarakat yang hadir di Car Free Day pun antusias menyanyikan lagu tersebut. Tak hanya mengajak warga berkaraoke, momen Car Free Day ini juga dimanfaatkan Pramono Rano untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga Jakarta. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak. Dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Dalam Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung Rano Karno masih berstatus sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung Partai Hanura. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menghadiri deklarasi tim pemenangan Pilkada Jateng 2024 di Majapahit Convention Ballroom, Semarang, Jawa Tengah. Kepada pendukungnya, Ahmad Lutfi meminta untuk menjalankan pilkada damai. Sebanyak 15 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Di antaranya parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus yakni PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan juga P3. Kemudian dari luar koalisi di antaranya PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Perindo, dan Prima. Dengan jargon ngopeni ngelakoni, tim pemenang Lutfi Yassin mengusung suasana kebersamaan dan kegembiraan. Ahmad Lutfi pun meminta para pendukungnya untuk menjalani Pilkada serentak 2024 secara damai dan demokratis. Tidak memfitnah, tidak menyerang, dan tidak menjelekkan kepada kontestan lain maupun para pendukung kontestan lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya menginginkan adanya suatu kemenangan. Tetapi raihlah proses kemenangan itu dengan cara sesuai dengan norma kaidah demokrasi yang santun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saged? Bisa? Bisa. Kita cinta pada Jawa Tengah, tetapi kita lebih cinta kepada demokrasi yang Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi hari ini menyapa kader PDI Perjuangan di Rembang, Jawa Tengah. Keduanya mengikuti rapat kerja cabang khusus menyambut Pilkada serentak 2024.
Andika Perkasa didampingi sang istri tiba di kantor DPC PDIP Rembang untuk menghadiri rapat kerja cabang khusus Minggu pagi. Kedatangan Andika disambut antusias kader PDIP Rembang. Andika menyampaikan sebagai pendatang baru di dunia politik, dirinya menyadari harus sering bertemu dengan kader PDIP di wilayah Jawa Tengah. Meski belum pernah bertugas di Jawa Tengah selama menjadi anggota TNI, Andika menyebut memiliki kenangan tersendiri pada sejumlah tempat di Jawa Tengah. Andika Hendi pun akan tetap berusaha maksimal dalam meraih dukungan warga Jawa Tengah di Pilkada 2024. Bang punya prestasi yang nyata karena dalam pemilihan legislatif kemarin suaranya bertambah dan itu adalah sebuah prestasi. Ya, optimis Pak ya? Saya optimis. Ya. Terima kasih Pak ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca dilantik anggota DPRD di beberapa daerah ramai-ramai gadaikan SK ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Salah satunya anggota DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ironisnya mereka menggadaikan SK diduga untuk melunasi hutang biaya kampanye. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu. Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya nggak paham, tapi uang itu kan juga haknya beliau-beliau dengannya kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim ataupun Bank Jombang itu. Jadi detailnya berapanya saya nggak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya. Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri, alhamdulillah meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personal. Kita nggak bisa terus ngomong, saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person daripada semua anggota DPRD. Dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena biasanya gimana ya? Apa kok bisa sampai digadaikan? Biasanya untuk apa kok sampai digadaikan? Itu yang saya nggak tahu. Bah hutangnya akeh, yaitu orangnya sendiri kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar. Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam waktu 3 hari, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara. Kunjungan ini membahas kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara di Asia Tenggara. Berangkat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta, Prabowo berangkat ke Brunei Darussalam menemui Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam pada Kamis 5 September 2024. Dalam kunjungan ini, sejumlah isu strategis dibahas, terutama bidang pertahanan. Keesokan harinya, Jumat 6 September 2024, Prabowo terbang ke Laos menemui Presiden Laos Thongloun Sisoulith. Dalam kunjungan ini, Prabowo menegaskan ingin melanjutkan hubungan baik dengan Laos serta komitmen menjaga stabilitas keamanan regional ASEAN. Tak hanya ke Laos, di hari yang sama, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kamboja, menemui Presiden Senat Samdech Aka Mohasena Padeteho Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borfor Tipadei Hun Manet. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan komitmen berkelanjutan
memperkuat pertahanan kerjasama Indonesia dan Kamboja. Keesokan harinya, Sabtu 7 September 2024, Prabowo Subianto berangkat ke Malaysia menemui Raja Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saat bertemu Perdana Menteri Anwar, Prabowo Subianto memberikan undangan pelantikan presiden yang akan digelar bulan depan di Jakarta. Selain itu, di Malaysia, Prabowo juga membahas kerjasama di bidang pertahanan hingga operasi latihan. Masih di hari yang sama, Prabowo Subianto terbang menuju Bangkok, Thailand pada Sabtu 7 September 2024. Bersama putranya Didit Hedi Prasetyo, Prabowo menemui mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Perdana Menteri Thailand yang baru, Paetongtarn Shinawatra. Pertemuan ini membahas kerjasama Indonesia dan Thailand. Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Warga pun optimis Timnas bisa melakukan desok-serus yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama. Menurut saya peluangnya bisa 80% karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Menurut saya bisa lebih baik lagi mainnya. Tebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari supporter, dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia Australia. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya. Kita bakal menyerang terus ya. Menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol. Buat dia pemain terbaiknya. Harapannya ya pasti kita ingin melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya. Itu aja sih. Untuk peluang sih ya saya bilang 50-50 ya. Karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni ya. Dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata seimbang gitu dari skill sama fisik. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Ya, karena kan kita tuan rumah harus lebih pede gitu kan. Kalau menurut saya match of the match-nya itu bisa jadi di Rafael Struijk karena dia selalu membuka ruang dan rajin menjemput bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga Indonesia melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Erick menyebut GBK siap digunakan. Dalam peninjauan yang didampingi Kepala Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Rahmadi Agusumo, Ketum PSSI mengecek kondisi rumput dan fasilitas pendukung lainnya untuk kedua tim serta penonton yang dipastikan akan membanjiri kawasan Senayan. Menurutnya akan ada beberapa perbaikan yang tidak signifikan jelang pertandingan kandang pertama JIZES dan kawan-kawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Erick juga memastikan kondisi Stadion Gelora Bung Karno dalam keadaan baik. Lapangan yang untuk pertandingan tanggal 10 dan kondisinya baik, nanti kita ada improve sedikit, insya Allah pertandingan bisa lancar. Amin. Pemirsa, dua pemain naturalisasi siap merapat. Timnas akankah makin kuat? Nah, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pesepak bola Indonesia sekaligus YouTuber Yusa Nugraha dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Mas Yusa dan Bung Joy. Sore. Halo, selamat sore. Nah, kita berbincang sedikit nih soal naturalisasi pemain. Saya mau ke Mas Yusa terlebih dahulu. Mas Yusa, sebagai orang yang dekat dengan pemain keturunan dan juga sering wawancara atau ngobrol-ngobrol begitu terkait timnas, bagaimana sih pemain keturunan ini melihat timnas Indonesia yang sekarang? Yang pasti sekarang timnas Indonesia di mana mereka makin maju, apalagi mereka sekarang sudah rank 133 yang sebelumnya jauh lebih di bawah. Dan sekarang timnas Indonesia juga masih mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Jadi di mata mereka pasti timnas makin maju
dan dengan juga Pak Erik yang menjadi Ketua PSSI, tentunya mereka lihat Pak Erik adalah orang yang besar di dunia sepak bola, yang pernah juga punya klub, salah satu klub terbaik di Eropa. Jadi mereka melihat timnas Indonesia tentunya makin maju dan dengan supporter yang juga sangat indah. Baik, Mas Yusa, kalau misalnya kita sekarang beralih ke Bung Joy nih. Bung Joy, kalau misalnya kita melihat soal line up atau lini skuad timnas Indonesia saat ini kan cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Saat ini kita banyak diperkuat dengan pemain-pemain naturalisasi begitu. Gimana nih tanggapannya dari Bung Joy? Ya, di balik semua euforia Indonesia di putaran ketiga bisa menahan Arab Saudi di Jeddah, start yang bagus karena awalnya diperkirakan Indonesia akan mengalami kekalahan. Tapi di balik itu juga kalau saya melihatnya dengan 9 pemain diaspora ya di starting line up, lalu ada sejumlah pemain lain yang masih duduk di bangku cadangan, masih akan didatangkan 2 pemain naturalisasi. Menurut saya ini di satu sisi berkah, karena bagaimanapun Indonesia kan peringkat FIFA naik, punya harapan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia. Tapi bagaimana dengan pembinaan usia muda? Coba tanya Yusa, dia besar di Belanda, umur 7 ya Yusa di Belanda ya. Bisa melihat bagaimana tim-tim Belanda itu membreeding pemain-pemain muda sehingga bisa melahirkan Rafael Struijk, melahirkan Radgar Oratmangun di level Asia sekarang. Belum lagi kalau kita bicara tim nasional Belanda. Kalau saya melihatnya, karena saya bukan saja pengamat Mbak, saya pelaku juga pembinaan usia muda. Saya bikin kompetisi usia muda dari tahun 2010. Sampai sekarang saya masih aktif. Kalau saya concern-nya adalah, lalu kalau katakanlah Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan hampir semua pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Meskipun mereka berhak, mereka punya darah Indonesia. Lalu apa jadinya dengan pembinaan usia muda? Apakah akan diabaikan? Karena kemudian buat saya menjadi tidak ada gunanya, gitu loh. Karena tuntutan saya sebetulnya kalau dari sisi bahwa saya adalah pembina sepak bola juga, apa investasi PSSI kepada pembinaan usia muda sehingga bisa melahirkan pemain-pemain sekelas dengan Struijk, dengan Itjes, dengan Oratmangun. Apa investasi PSSI? Kan selama saya berkecimpung di dunia pembinaan sepak bola, saya tidak merasakan investasi dari PSSI. Sekarang PSSI mengembangkan investasinya atau membebankan proses untuk menjadi tim nasional kepada KNVB, kepada Federasi Sepak Bola Belanda. Kan tidak fair, gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Di luar saya juga senang sebetulnya bahwa Indonesia sekarang peringkatnya lebih baik, gitu loh. Tetapi kan saya melihatnya lebih the whole. Saya melihatnya lebih lengkap dalam konteks pembinaan sepak bola. Kalau PSSI tugasnya hanya menaturalisasi, lalu membawa peringkat Indonesia naik, ya sudah tercapai. Tapi kan tugas PSSI bukan itu. Tugas PSSI, coba tengok statuta FIFA mengenai negara anggota yang federasinya tergabung dalam FIFA. Apa tugasnya? Tugasnya ya membangun sepak bola domestik, gitu loh. Nah kemarin kan saya ketemu dengan salah satu esko PSSI, namanya Vivin kalau tidak salah. Dia bilang begini, sekarang tugas PSSI as a federation itu mengurusi tim nasional saja. Saya kaget loh dengarnya, gitu loh. Karena coba tanya Yusa itu, apakah tugas dari KNVB hanya ngurusi timnas? Justru tidak. Tugas KNVB itu membreeding pemain-pemain muda Belanda sehingga kemudian bisa bersinar untuk timnas. Yang berkompetisi di dalam negeri bisa selevel dengan Oratmangun, dengan Struijk, dengan Itjes, dengan Hübner, dengan siapapun yang sekarang ada di tim nasional di bawah asuhan Sintayong. Itu saja sebetulnya concern saya. Baik.
Bung Joy dan Mas Yusa, kita tahan sebentar. Ini ada informasi soal sejumlah pemain keturunan Belanda Indonesia yang memperkuat timnas senior Indonesia mengungkapkan kekagumannya terhadap supporter Garuda, dan hal inilah yang membuat mereka selalu tampil all out saat membela tim nasional. Berbahaya, Ragnar orang bangun di kotak penalti. Ragnar masih Ragnar berharap Ragnar syutingkan. Gol! Alhamdulillah, pengendali kaki di Sandi Wall menciptakan gol pertama buat Indonesia. Meskipun baru masuk menjadi warga negara Indonesia, tak jarang publik merasa heran mengapa para pemain diaspora atau pemain keturunan ini tampil Spartan mati-matian saat membela timnas Indonesia. Dalam salah satu interview dengan pesepak bola yang juga konten kreator Yusa Nugraha, para pemain berdarah Indonesia Belanda ini ternyata sangat terpikat dengan dukungan supporter Indonesia. Bahkan, Saint Patinama mengaku sangat cinta Indonesia yang sudah menjadi rumahnya. Op een of andere manier alsof je thuis komt. Het voelt alsof je voelt thuis. Het is je vaderland. De normen en waarden die je hebt gekregen in je opvoeding. Dat heb je overal terug. En dat maakt het gewoon, als je gewoon fijn als je daar bent. Dus het was echt top. Indonesië is gewoon het mooiste land ter wereld natuurlijk. Dus, mooi, top. Leuk dat ze me een interview van me wilden. En ik zie ook, ik krijg ook soms volgers en berichten van de fans. Dus dat is altijd leuk. Dat is altijd, dat waardeer je natuurlijk wel als voetballer, als mensen je volgen en je supporten. Dus dat vind ik mooi, daar ben ik dankbaar voor. Sementara bagi JITS, apa yang supporter berikan untuk para pemain timnas akan balik dibayar dengan penampilan terbaik para pemain di lapangan. JITS pun menutup interview sambil mengucapkan kepada supporter terima kasih. Ja, wat jullie ons geven, zeg maar, dat proberen wij terug te laten komen in het veld. Dus ja, dank jullie wel daarvoor. Terima kasih banyak. Terima kasih timnas. Sekaranglah saatnya kebangkitan sepak bola Indonesia. Nah, sekarang saya mau kembali ke Mas Yusa. Nah, Mas Yusa ini kan bisa dibilang adalah orang yang pertama mewawancarai pemain-pemain naturalisasi, khususnya untuk pemain-pemain keturunan ini. Mas Yusa sebelumnya ini pernah dikontakkah atau dihubungi begitu oleh PSSI untuk mencari bantuan seperti untuk mendatangkan dari pemain naturalisasi ini? Kalau secara langsung untuk bantuan belum, tapi akhir-akhir ini saya komunikasi sama Pak Arya tentunya kemarin. Ada diundang buat mengikuti podcast bersama beliau. Jadi mungkin buat yang akhir-akhir ini sama Pak Arya sudah kontak. Dulu sama Pak Hamdan juga sempat kontak juga dan collab. Baik, berarti belum secara langsung dihubungi oleh PSSI untuk dimintai bantuan untuk mendatangkan pemain naturalisasi ini ya. Tadi kan juga sempat disebut juga oleh Bung Joy terkait dengan harus belajar dengan KNVB. Apa bedanya begitu, Mas? KNVB dengan PSSI saat ini? Iya, betul. Mungkin kalau di KNVB yang saya alami di Belanda, mereka memang dari usia dini, jadi dari usia mulai 8 tahun, itu saya sudah main bola dan itu sudah bermain di klub. Itu masih klub amatir, tapi mereka secara klub amatir udah memiliki kompetisi, jadi udah memiliki liga. Jadi setiap musim itu ada pertandingan setiap 1 kali seminggu dan itu berjalan selama 1 musim, jadi sekitar 7-8 bulan. Dan di usia muda itu udah ada, nanti naik lagi di usia, tapi itu masih sebenarnya masih lebih ke fun aja. Jadi belum diajarin yang technical yang serius. Nanti di usia 12 tahun ke atas baru diajarin teknik dasar, terus main full, terus ada offside. Jadi semuanya udah tertata sih sebenarnya di KNVB lebih tertata dari usia dini sampai ke usia mau senior. Baik, saya mau ke Bung Joy setelah ini, singkat saja Bung Joy. Bangga tidak
untuk melihat performa timnas Indonesia kita dengan pemain naturalisasinya, meskipun juga di liga-liga lokal ini masih belum maksimal begitu, Bung Joy? Kalau lihat Indonesia main, saya senang, tapi saya nggak bangga. Saya betul-betul tidak bangga karena ini bukan kerja PSSI. Saya suka dengan pemain-pemain naturalisasi diaspora yang bermain sungguh-sungguh karena kita melihat bahwa darah Indonesia betul mengalir di dalam tubuh mereka. Tetapi saya tidak bangga karena sekali lagi kalau tadi Yusa bilang di Belanda itu dari umur 13 tahun sudah kompetitif karena itu diurusi betul oleh KNPB. Sekarang apa? Apa yang dilakukan oleh PSSI untuk pembinaan usia muda? Nggak ada. Yang bikin kompetisi itu teman-teman swasta, termasuk saya, Top Score, Danon, yang bikin kompetisi itu bukan PSSI, gitu loh. Jadi kalau sekarang apa yang mau dibanggakan dari sepak bola nasional? Kalau PSSI tidak kerja apa-apa, tapi hanya mengandalkan KNPB. Saya nggak bangga sama sekali. Tapi saya suka kalau melihat area hari ini. Kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Bukni. Pemirsa, keracunan massal menimpa puluhan siswa SMP IT Cahaya Madani di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mereka mengeluhkan pusing, mual hingga muntah-muntah usai mengkonsumsi makanan dari pihak sekolah. Pihak rumah sakit pun akan memastikan penyebab keracunan makanan dari sampel muntah dan makanan yang dikonsumsi para siswa. Puluhan siswa asrama sekolah menengah pertama Islam Terpadu Cahaya Madani Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini dilarikan ke IGD RSUD Lubuk Sikaping usai diduga keracunan makanan. Para siswa mengeluhkan pusing, mual, sakit perut hingga muntah-muntah setelah menyantap makanan yang disediakan pihak sekolah. Sebanyak 72 siswa pun langsung mendapatkan penanganan medis di RSUD Lubuk Sikaping. 17 siswa harus menjalani rawat inap karena kondisi yang cukup parah. Sementara 55 siswa lainnya telah dipulangkan setelah kondisinya dinyatakan membaik. Sudah tidak pusing lagi, ya tidak mual lagi, cuman tinggal mereka pemulihan di rumah untuk tidak pusing dan mual, sudah diberikan obat juga untuk dibawa pulang. Pihak rumah sakit pun akan memastikan penyebab keracunan makanan dari sampel muntah dan makanan yang dikonsumsi para siswa. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dilanjutkan pada Senin 9 September esok dengan agenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pihak pemohon. Sidang kemarin beragendakan pembacaan memori PK oleh kuasa hukum pemohon. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak jaksa untuk menanggapi memori tersebut pada sidang selanjutnya. Sementara saksi, fakta, dan ahli akan dihadirkan pada agenda sidang selanjutnya. Ya memang sebentar lagi akan memasuki ruang sidang. Sebelumnya, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Sidang dipimpin 3 hakim dan digelar secara terbuka. Ketiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang antara lain Ari Ferdian dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Sidang dimulai pukul 10 pagi. Sidang menghadirkan 6 terpidana yakni Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya Rivaldi, Aditya Wardana, dan Supriyanto. Ke-6 terpidana didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Kualitas menimbulkan beban kuat badan baru itu jika ditentukan
Pelantikan anggota DPRD terpilih pada pemilu legislatif 2024 kembali digelar di sejumlah wilayah. Partai Perindo menempatkan 2 anggota dewan di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan 1 anggota di DPRD Kota Dumai, Riau. Pelantikan anggota DPRD ini juga menjadi simbol dimulainya upaya membangun daerah menuju sejahtera. ...25 anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah resmi dilantik. 2 diantaranya adalah kader terbaik Partai Perindo yang terpilih pada pemilu legislatif 2024 lalu, yaitu Herman dari Dapil 1 dan Mariam dari Dapil 2, yang kembali terpilih untuk periode kedua dengan meraih 2.395 suara. Dan kami juga tetap beramanah atas amanah yang diberikan kepada kami dari Ibu Ketum, bahwa bagaimana Perindo nanti Mamuju Tengah ini akan lebih bagus nanti ke depan. Ya mungkin kita akan menyerap dulu aspirasi masyarakat seperti apa poin-poin yang terkait di bawah, karena seperti kita tahu di daerah Mamuju Tengah itu kan daerah baru, sehingga mungkin banyak aspirasi dari masyarakat yang kita tampung dulu. Sementara itu di Kota Dumai, Riau sebanyak 35 anggota DPRD terpilih resmi dilantik. Salah satu anggota yang dilantik merupakan kader terbaik dari Partai Perindo, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Perindo Kota Dumai, Antonius Nainggolan. Kita akan selalu eksis dan selalu solid untuk memajukan Partai Perindo di Kota Dumai. Mudah-mudahan dengan seizin Tuhan, mungkin di tahun berikutnya Partai Perindo kita akan genjot dalam satu fraksi. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini memastikan setiap anggota DPRD terpilih akan menjalankan fungsi legislatifnya untuk mensejahterakan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada kembali di Aju Sore. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. International Indonesia Pets Expo resmi digelar di AISBSD Tangerang mulai tanggal 6 sampai 8 September 2024. Pameran bertaraf internasional ini bisa menjadi pilihan bagi para pecinta hewan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Dan berikut laporan Irfan Herdiansyah bersama juru kamera Dipo Andi Muharram. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pameran khusus untuk pencinta hewan yang ada di AISBSD Tangerang, Banten. Dan bagi Anda pencinta hewan tentu sangat disayangkan jika melewatkan event terbesar tahunan yang diselenggarakan di AISBSD ini, di mana di sini Anda bisa melihat berbagai peliharaan hewan, mulai dari reptil, kemudian hewan peliharaan, hewan rumahan, dan masih banyak lagi. Tentu di sini juga Anda bisa membeli berbagai produk yang bisa Anda beli, mulai dari makanan, hewan, serta aksesoris hewan. Dan saya akan mencoba bertanya kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Mbak, selamat sore. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Kisha. Mbak, ini kali pertama atau udah berapa kali datang ke pameran ini Mbak? Berapa kali ya, sebenarnya tuh udah dari aku waktu masih kecil, dari kelas 3 SD suka kesini. Terus ya pas udah besar-besar kesini-kesini lagi. Apalagi aku lagi suka banget sama hewan. Jadi aku sedang ingin sering-sering ke pameran-pameran seperti ini. Ternyata ada deh Hakim, hewannya ada banyak-banyak banget. Aku ngeliat ada sapi itu kayak wah, ternyata ada banyak juga ya. Ini sebenarnya yang dicari apa sih Mbak datang ke pameran ini? Aku sebenarnya sih mencari hewan-hewan yang di luar dari anjing dan kucing saja ya. Makanya pas ngelihat ini kayak, aku ingin kesini pengen ngeliatin satu-satu. Terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya, dan tentu bagi Anda pemirsa yang masih bingung mencari, maksud kami di akhir pekan ini mau kemana, Anda wajib mencoba datang ke pameran ini yang berada di AISBSD. Dari Tangerang, Banten, Irfan Herdiansyah, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita lihat tadi tim Australia sangat serius menggelar latihan. Lantas bagaimana persiapan latihan timnas Indonesia? Untuk mengetahui situasi terkini, kami terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Stadion Madia GBK, tempat timnas Indonesia menjalani latihan. Ya Hilmi, bagaimana latihan timnas hari ini Hilmi? Ya Bayu, hari ini timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta. Dan memang tadi sekitar pukul 6 sore
timnas tiba di Stadion Madia Jakarta, kemudian langsung melaksanakan pemanasan dan sejumlah pemain pun terlihat hadir, termasuk kiper baru dari timnas Indonesia yakni Martin Paes. Tadi Martin Paes juga sempat melakukan wawancara dengan kami para awak media, yang mana tadi Martin Paes mengatakan bahwa dirinya optimis dalam melangsungkan ataupun menjalani laga melawan Australia pada Selasa depan. Dan tadi Martin Paes juga mengatakan bahwa untuk saat ini kondisi skuad dalam kondisi optimis menyusul hasil positif yang diraih 1-1 saat melawan Arab Saudi di Jeddah pada Jumat lalu. Dan tadi Coach Sintayong juga sempat melakukan sesi wawancara kepada kami para awak media yang mengatakan bahwa kondisi para pemain usai menjalani pertandingan melawan Arab Saudi pada Jumat kemarin ini sudah mulai baik, meskipun sempat menjalani ataupun melakukan perjalanan jauh dari Jeddah dan juga Jakarta. Dan memang para pemain kemarin sempat melakukan istirahat sehari setelah tiba dari Arab Saudi menuju Jakarta pada Jumat malam. Kemudian kemarin pun hanya melakukan latihan ringan, dan untuk saat ini pun timnas Indonesia seluruh pemain ini menjalani latihan perdana di Stadion Madia Jakarta Pusat. Dan untuk saat ini pun kondisi para pemain seperti yang dikatakan oleh Coach Sintayong tadi sudah mulai pulih kembali setelah menjalani perjalanan. Kemudian tadi Coach Sintayong juga mengatakan akan menurunkan skuad terbaik pada saat melawan Australia. Yang mana kita ketahui bersama pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin pemain bertahan Justin Hubner ini tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Dan untuk nanti pertandingan Australia, Justin Hubner diperkirakan akan diturunkan oleh Coach Sintayong, yang mana nantinya Indonesia akan berusaha tampil menyerang demi meraih tiket ataupun poin di kandang sendiri. Dan jika kita melihat dari hasil match day pertama di grup C dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, Indonesia sementara berada di peringkat keempat di bawah Jepang, Bahrain, dan juga Arab Saudi. Sementara itu Australia dalam pertandingan pertama ini menelan pil pahit dengan kalah di kandang sendiri dari Bahrain dengan skor 1-0. Tentu ini menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk nantinya juga meraih poin penuh di pertandingan pada Selasa depan. Apalagi nanti timnas Indonesia akan diisi oleh skuad terbaiknya ditambah oleh Justin Hubner usai akumulasi kartu kuning. Tentunya dengan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, kita berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil positif demi meraih ataupun mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia. Demikian Bayu. Ya, Hilmi, pertandingan yang akan datang ini kan menjadi pertandingan kandang yang seharusnya menguntungkan tim Indonesia. Hilmi, apakah dari Anda memantau pada saat latihan, apakah sudah ada bocoran kira-kira line up siapa saja yang nantinya akan diturunkan? Apakah line up-nya sama dengan yang kemarin atau seperti apa, Hilmi? Oke, dari pernyataan yang tadi sempat dikatakan oleh Coach Sintayong ini, Indonesia akan berusaha bermain menyerang, berbeda dengan pertandingan melawan Arab Saudi kemarin di mana Indonesia cukup bertahan. Namun untuk nantinya dalam pertandingan melawan Australia ini nantinya pelatih Coach Sintayong ini akan mencoba menurunkan pemain-pemain menyerang. Seperti kita ketahui bersama dalam pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, Ragnar Oratmangun bermain baik, kemudian Rafael Strijk juga bermain baik, dan mungkin nantinya Coach Sintayong akan memasang 3 penyerang sekaligus, yakni bisa Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Strijk, kemudian ada juga Witan Sulaiman yang kemarin bermain baik dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Dan tentunya nanti juga ditopang oleh gelandang-gelandang terbaik seperti Tom Haye, kemudian ada Ivar Jenner, dan kemudian ada juga pemain-pemain bertahan yang bermain baik juga kemarin, ada Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho, dan nantinya kemungkinan Coach Sintayong akan memainkan langsung pemain bertahan yakni Justin Hubner. Bayu. Ya, Hilmi, meskipun kita diuntungkan dengan laga kandang, juga kita tidak bisa menganggap remeh Australia yang terlihat sangat serius dengan menggelar latihan yang cukup tertutup dan juga memang kembali lagi sangat serius ini, Hilmi. Adakah mungkin dari wawancara bersama Sintayong tadi, adakah yang menjadi fokus Sintayong untuk melawan nanti Australia ke depannya, Hilmi?
Ya, tadi Coach Sintayong mengatakan bahwa kondisi tim saat ini sangat optimis, meskipun di atas kertas ini catatan Indonesia melawan Australia ini sangat jauh sekali dari 19 pertemuan antara Indonesia dengan Australia ini. Indonesia menelan kekalahan sebanyak 15 kali, kemudian seri 3 kali, dan Indonesia hanya mampu memenangkan pertandingan sekali saja. Namun pertandingan tersebut itu pun terakhir kali Indonesia menang melawan Australia ini digelar di Stadion GBK. Nah, momentum ini pula yang akan nantinya dimanfaatkan oleh Coach Sintayong, apalagi kondisi ataupun mental pemain usai melawan Arab Saudi ini sangat baik, dan nantinya apalagi dengan dukungan puluhan ribu masyarakat dan supporter timnas Indonesia ini tentu akan memompa semangat para pemain untuk bisa meraih hasil positif di laga melawan Australia, Bayu. Baik, kita doakan terus, kita kawal, kita selalu support timnas Indonesia yang akan melawan Australia ke depannya. Terima kasih Hilmi atas laporan Anda dari Gelora Bung Karno. Jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas, Hilmi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah anak penyintas perang Gaza Palestina tiba di Indonesia, ditemani keluarga dan relawan kemanusiaan dari Indonesia serta Yordania. Mereka rencananya akan berbagi cerita tentang kondisi perang di sana dan bagaimana mereka bisa berakhir menjadi pengungsi di negara tetangga Yordania. Pemirsa, saat ini saya ada di Bandara Soekarno-Hatta bersama teman-teman dari tim peduli yang rencananya akan menjemput saudara-saudara kita dari Gaza, Palestina. Penerbangan panjang selama lebih dari 10 jam dari Yordania tidak menghilangkan keceriaan wajah anak-anak penyintas perang Gaza ini. Apalagi setelah saya dan sejumlah relawan kemanusiaan dari tim peduli menyambut hangat kedatangan mereka dengan memberi bendera Indonesia Palestina, kain tenun khas Indonesia, dan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak. Ketiga anak asal Gaza ini datang ke Indonesia ditemani kedua orang tua dan neneknya. Mereka selamat mengungsi ke Yordania setelah beberapa kali terusir dari pengungsian ke pengungsian di Gaza dan berhasil lolos dari genosida Zionis Israel. Selama di Indonesia, mereka juga ditemani satu keluarga pengungsi asal tepi barat Palestina yang kini bekerja dan menetap di Yordania sebagai relawan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar Yordania bernama ICCS atau Islam Charity Center Society. Mau bersenandung lagu Palestina, kita dengerin ya bareng-bareng. Yalah, yalah. Usai mendengarkan senandung lagu Palestina dari kakak beradik Samira dan Masa, saya pun mengantarkan mereka meneruskan perjalanan. Rencananya hingga 18 September mendatang, anak-anak para penyintas perang Gaza ini akan bertemu dengan sejumlah lembaga kemanusiaan di Indonesia, para selebritas yang peduli dengan anak-anak Gaza, dan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Banten, Bandung, hingga Yogyakarta. Dari Tangerang, Banten, Jajang Diraja Negara, Ainus melaporkan.